Bab yang ke-9. Pujian Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Sesuatu yang terpuji memang layak untuk dipuji, dan memuji sesuatu yang terpuji adalah termasuk perbuatan terpuji. Jika kita mempelajari Al-Quran dengan cermat, maka akan kita temukan ayat-ayat yang makna dan intinya adalah pujian dan penghargaan dari Allah Subhanahu wa taala terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara ayat-ayat itu adalah wa innaka la'ala khuluqin azim. Artinya, dan sesungguhnya engkau memiliki budi pekerti yang teramat sangat agung. Suratul Qalam ayat 4. Ayat ini bukan berisi pujian biasa, tetapi sanjungan yang luar biasa. Di dalam ayat itu Allah menggunakan kata inna atau la, lam taukid, bersamaan yang biasanya digunakan untuk pernyataan saat. Satu kata inna atau lam taukid saja sudah cukup untuk menyatakan sangat. Tetapi ternyata Allah menggunakan kedua kata tersebut secara bersamaan, dan kata agung, azim, bukan mulia atau karim. Di dalam kalimat tersebut, ayat ini seakan-akan mengajak kepada kita kalau memuji kepada Rasulullah SAW itu jangan sekadar pujian biasa, tapi gunakan bahasa yang indah dan luar biasa, seperti dalam ayat ini. Dalam ayat lain Allah juga telah memuji Rasulullah SAW dengan berfirman, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Artinya, sesungguhnya telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri. Berat terasa olehnya penderitaanmu, sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu, sangat mengasih dan sangat penyayang terhadap orang-orang mukmin. Surat At-Taubah ayat 128. Al-Imam Qurtubi dalam tafsirnya mengomentarinya dengan ucapan Al-Husain bin Fadl. Allah tidak pernah menggunakan dua namanya Allah untuk memuji seorang nabi pun, kecuali untuk memuji Nabi Muhammad SAW. Ketika menyempati Nabi, Allah mewahyukan dengan firman-Nya, bil mu'minina raufur rahim, artinya sangat pengasih dan sangat penyayang terhadap orang-orang mukmin. Sedangkan ketika menyempati dirinya, Allah juga mewahyukan dengan firman-Nya, innallaha bin-nasi laraufur rahim, sesungguhnya Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang kepada manusia. Suratul Baqarah ayat 143. Sedangkan maksudnya, jika Allah itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang, maka Allah telah memberi Nabi sifat sangat pengasih dan sangat penyayang. Demikianlah di antara cara Allah memuji kepada Rasulullah Muhammad SAW. Dan di dalam suratul Insyirah, Allah pun juga memberi pujian terhadap Nabi Muhammad SAW dengan firman-Nya, wa rafa'na laka dzikrak. Artinya, dan kami tinggikan bagimu sebutan namamu. Suratul Insyirah ayat 4. Ayat di atas mempunyai banyak arti. Di antaranya Allah meninggikan sebutan Nabi dengan kumandang azan, iqamat, tasyahud, mimbar Jumat, hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha, hari tasyrik, khutbah nikah,
dan lain sebagainya, dan di seluruh penjuru dunia, barat maupun timur. Tetapi ada pula yang mengertikan sebagai berikut: dan kami tinggikan, muliakan sebutan namamu di langit, di kalangan para malaikat, di bumi pada kelompok mukminin, dan di akhirat dengan memberimu maqam al-mahmud dan berbagai kemuliaan lainnya. Dan yang sangat menggumangkan di antara pujian Allah kepada Nabi Muhammad SAW adalah yang terdapat dalam ayat: Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Artinya, sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu kepada Nabi dan ucapkanlah salam kepadanya. Suratul Ahzab ayat 56. Ayat ini membuktikan betapa besar cinta Allah kepada Rasulullah SAW sejak dulu dan sampai kapanpun Allah dan para malaikat senantiasa bersolawat kepada Nabi SAW, dan sebelum Allah menyuruh orang-orang bersolawat kepada Nabi, Allah dan para malaikat telah lebih dahulu berselawat kepada Nabi. Adakah pujian untuk Nabi yang lebih hebat dari ayat ini?